kasih atas waktu yang telah diberikan pada saya. Saya atas nama Ignatius Afrianto Saktian dengan NIM 2103030090. Baik, kali ini saya akan mereview sebuah buku tentang komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post komunisme. Baik, yang pertama pengantar. Seperti telah dijelaskan sebelumnya, demokrasi didukung oleh sebagian besar negara di dunia. Akan tetapi perlu disadari pula bahwa di samping demokrasi konstitusional beserta macam-macam variasinya, pada akhir abad ke-19 telah timbul suatu ideologi yang juga mengembang suatu konsep demokrasi yang dalam banyak hal linearita bertentangan dengan asas-asas pokok dari demokrasi konstitusional. Demokrasi dalam arti ini dipakai misalnya dalam istilah-istilah demokrasi proletas dan demokrasi Soviet, atau dalam istilah demokrasi rakyat yang antara lain dipakai di negara-negara Eropa Timur sesuai berakhirnya Perang Dunia II. Yang kedua, ajaran Karl Marx. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misalnya upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang disalahgunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Keadaan buruk ini menggugah hati orang banyak, antara lain cendekiawan-cendekiawan seperti Robert Owen di Inggris pada tahun 1771 sampai 1858, Saint-Simon pada tahun 1760 sampai 1825, dan Fourier pada tahun 1772 sampai 1837 di Prancis untuk mencoba memperbaikinya. Pemikiran orang-orang ini terdorong oleh rasa peri kemanusiaan tanpa disertai tindakan-tindakan maupun konsepsi-konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi dari perbaikan itu, sehingga oleh orang lain teori-teori mereka dianggap angan-angan belaka. Kenapa itu mereka lalu disebut kaum sosialis utopi, atau utopi sama dengan dunia khayalan? Sejak masa mahasiswa, Marx melakukan kegiatan politik yang dianggap radikal. Sesudah diusir dari Jerman, ia menetap di London, Inggris, bekerja sama dengan Friedrich Engels. Ia menerbitkan bermacam-macam karangan, di antaranya yang paling terkenal ialah Manifesto Komunis dan Das Kapital. Tulisan-tulisannya mencakup hampir semua segi kehidupan masyarakat, tetapi buku ini hanyalah membahas ajaran mengenai materialisme dialektis, materialisme historis, serta pandangannya mengenai negara dan demokrasi. Banyak teori serta ramalan Marx telah dibuktikan ketidakbenaran secara ilmiah, dan dalam dunia ilmiah, karya dalam dunia ilmiah hanya merupakan salah satu dari sekian banyak teori sosial yang telah timbul dalam sejarah, tidak dapat disangkai. Dan perkembangan teori-teori sosial lainnya, akan tetapi tidak dapat disangkai bahwa sebagai ideologi, gagasan-gagasan sampai masa ini masih banyak pengaruh dan di dunia barat
malahan mengalami perkembangan baru dengan masa kiri baru atau New Left. Baik, yang ketiga perkembangan Marxisme Leninisme di Uni Soviet. Lenin memimpin revolusi pada tahun 1917 dan menguasai Uni Soviet sampai saat meninggalnya pada tahun 1924. Revolusi ini berhasil membentuk diktator proletariat seperti yang dibayangkan oleh Marx. Undang-Undang Dasar 1918 mencerminkan terhadap pertama revolusi yang seperti tuan tanah, pejabat untuk memusnahkan golongan-golongan yang dianggap penindas seperti pejabat agama, penguasa dan polisi secara. Lenin banyak sekali menulis karangan-karangannya yang terkenal, antara lain apa yang harus diperbuat atau What is to be done pada tahun 1902, Negara dan Revolusi atau State and Revolution pada tahun 1917 dan imperialisme taraf tertinggi dari kapitalisme atau imperialisme, the highest of capitalism pada tahun 1916. Beberapa gagasan Lenin ialah pertama, melihat pentingnya peranan kaum petani dalam menyelenggarakan revolusi, atau Marx hanya melihat peranan suatu partai politik yang militan yang terdiri atas profesional revolusionaris untuk memimpin kaum proletar, atau Marx berpendapat bahwa kaum proletar akan bangkit sendiri dan merumuskan cara-cara merebut kekuasaan. Yang ketiga, melihat imperialisme sebagai gejala memperpanjang hidup kapitalisme, atau Marx berpendapat akan menemui ajalnya dan diganti oleh komunisme, sehingga kapitalisme saat itu belum mati. Karangan-karangan Stalin yang terkenal ialah dasar-dasar Leninisme atau Foundation of Leninism pada tahun 1924, dan problema Leninisme atau Problem of Leninism pada tahun 1926. Salah satu gagasan Stalin yang menyimpang dari gagasan Marx mengenai revolusi ialah bahwa komunisme dapat diselenggarakan di satu negara dulu, atau sosialis in one country, yaitu di Uni Soviet. Yang keempat, pandangan mengenai negara dan demokrasi. Marx yang dimana-mana dihadapkan dengan aparatur kenegaraan yang dianggap menghalangi cita-citanya berpendapat negatif terhadap negara. Lenin mendukung gagasan Marx, malahan dianggap bahwa diktator proletariat yang merupakan transisi dari masyarakat kapitalis kemasyarakatan komunis merupakan negara dalam arti kata itu pula organisasi pelopor dari orang-orang yang ditindas sebagai
kelas penguasa untuk menghancurkan kaum penindas